Ya, bismillah ya, kita mulai ngaji kita. Stoa ini menurut saya salah satu pemikiran filsafat yang sangat, apa ya bahasaku, sangat islami. Ya, padahal ini jauh loh sebelum Islam datang. Tapi gagasan-gagasannya sangat Islam. Orang yang hanya baca judulnya kayak minggu lalu ngertinya Epikuros itu bayangannya Yunani. Yunani itu wong kafir kabeh mesti. Tapi kan gagasan-gagasannya Islami. Wong yo hasilnya akal. Akal itu kan juga bekal yang diberikan Allah pada kita untuk ngopeni dunia. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, pembagian filsafat itu seperti apa? Saya biasanya jawabnya filsafat itu ada dua jenis. Pertama filsafat yang Islam, yang kedua filsafat yang Islami. Ya filsafat Islam itu Ibn Rushd, Farabi dan kawan-kawan. Kalau kayak Stoik ini filsafat yang Islami. Hampir semua filsafat itu menurut saya ya Islami. Asal dia diletakkan di konteksnya yang pas, dia akan berguna. Kelemahan kita selama ini kan melihatnya selalu in general dalam setiap konteks. Tapi bahkan pikiran-pikiran yang kelihatannya sangat destruktif pun kalau kita meletakkannya pas, situasinya pas, kondisinya pas, itu akan sangat berguna. Wong barang baik pun kalau situasinya tidak pas juga tidak ada gunanya. Teh ini kalau dikasihkan sekarang, saya minumnya nanti, itu pas. Tapi jam 3 subuh kamu dodok-dodok pintu rumahku hanya untuk ngasih teh ini. Teh ini tidak jadi sumber kebahagiaan, sumber nesu mesti. Jam 3 subuh cuma bawa teh. Kalau jam 3 subuh kamu ngetuk-ngetuk pintu ya nggawa duit 2 karung gitu ya ndak apa-apa, seneng aku. Nah, kalau cuma bawa teh ya ndak. Jadi ruang dan waktunya nggak pas. Ada yang pernah tanya ke saya, mahasiswa, Pak, ternyata masih banyak loh Pak orang yang tidak suka filsafat. Lah terus kenapa? Biasa aja kan, itu tidak luar biasa. Bahkan ngaji ini mungkin yang tidak suka juga banyak, dan itu kan biasa. Emangnya kita ini mesti baik kan enggak? Kita mesti benar kan juga enggak? Ya kan? Bistik itu baik bagi yang giginya lengkap. Orang tua yang sudah ompong tidak ada giginya, tidak iso, paling cuma dimut. Ya kan, kacang atum itu bagi balita membahayakan, bagi kamu baik, bergizi. Jadi, ya maka ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan itu tidak harus wow, biasa aja, memang begitu. Jangankan filsafat, wong agama atau apapun yang mesti baik pun kalau konteksnya tidak cocok ya kayak merintah orang sholat, itu kan ya nggak mesti baik. Kadang-kadang orangnya sudah sholat diperintah lagi kan ya nggak baik. Atau bahasanya Cak Lontong, orang sedang sholat kok diperintah, kan nggak baik juga. Biarkan sholatnya selesai baru diperintah. Jadi nggak harus kaget kalau ada yang bilang, wah filsafat itu merusak, oh filsafat itu sesat. Ya, biasa aja. Macam-macam juga begitu, tidak cuma filsafat. Nabi Muhammad aja ya disesat-sesatkan. Habib Rizik aja disesat-sesatkan juga hari ini, apalagi Habib yang lain. Ya jadi biasa aja lah, nggak harus wow. Saling tidak cocok, saling beda pendapat itu biasa. Cuma jangan sampai ekspresi ketidaksetujuan, ekspresi beda pendapat itu yang kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru merusak semuanya. Ekspresikan dengan baik. Jangan sampai batalnya sholat satu orang bikin batal kita semua sak masjid. Hari ini kan umat Islam itu begitu. Mungkin satu orang batal, yang lain ikut batal semua gara-gara satu orang ini. Nah itu yang kita jaga, jangan sampai kayak anekdot itu loh, ada orang sholat imamnya kentut, terus makmumnya yang satu bilang, imam kok kentut, batal itu. Oh, dia batal.
Nanti temennya yang satu, sholat kok ngomong, batal sampean. Temennya yang satu lagi, loh kamu juga ngomong, kamu juga batal. Yang terakhir bilang, wah berarti yang nggak batal cuma aku nih di masjid ini. Akhirnya batal kabeh. Itu persis hari ini, kamu maki-maki yang nggak kamu setujui dengan cara maki-maki. Oke, kok sampai situ tadi ngomongnya? Stoikisme, kembali ke sini ya. Saya sebut Islami karena gagasan-gagasannya kaum Stoa itu sangat dekat dengan ajaran agama. Minggu lalu saya bilang Epikuros banyak dikritik ketika Kristen datang dan yang diadopsi yang Stoik ini. Bahkan di Islam juga begitu. Kalau ada yang tertarik, ada tokoh teolog kontemporer namanya Joseph Van Es. Joseph Van Es ini melakukan penelitian terhadap teologi Islam, Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan lain-lain itu. Dia menyimpulkan bahwa logikanya ilmu kalam itu bukan logikanya Aristoteles, tapi logikanya Stoa, gaya Stoik. Jadi kita kan sering menyebut umat Islam itu mewarisi cara berpikir rasional ala Aristoteles. Tapi katanya Joseph Van Es enggak. Yang diwarisi itu Stoa, gaya Stoik. Oke, mari kita lihat Stoik ini seperti apa. Stoik ini filsafat yang paling panjang umurnya. Di catatan saya itu tokoh-tokoh Stoik diawali dari abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ketiga sesudah Masehi. Sekitar 500 tahun. Fase-fasenya pun juga panjang. Biasanya orang membagi 3, fase awal, fase tengah, sama fase akhir. Fase awal itu nanti Zeno, diawali Zeno. Kalau fase tengah diawali Poseidonis itu, dan nanti fase akhir ada Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca. Yang tak tampilkan di gambar ini 3 orang. Yang paling atas itu Zeno, mbahnya Stoik. Yang di bawahnya itu Epictetus, dan yang paling bawah itu Marcus Aurelius. Zeno ini filosof, kalau Epictetus itu budak, kalau Marcus Aurelius itu kaisar Romawi, yang sekaligus filosof. Jadi umurnya panjang, pengikutnya mulai budak sampai raja. Dan semuanya filosof. Hati-hati dengan nama Zeno. Zeno di Yunani ada 2. Nanti ada Zeno dari Elia. Ini prasokratik. Nanti dikenal pikiran-pikirannya tentang paradok-paradok itu. Kalau ini Zeno dari Citium, daerahnya. Pikiran-pikirannya ya dia pelopor filosof Stoa. Dia ini sebenarnya nanti gurunya kelompok yang kita bahas minggu depan, sinisisme. Harusnya sinisisme lebih dulu, cuma terlanjur saya ngomongnya belakangan, ya wis kadung biyen. Nggak masalah, nanti kamu muternya dibalik, nggak apa-apa. Ya memang cirinya beda sih, tapi ada kedekatan di beberapa pikiran. Jadi Zeno yang mbahnya Stoa ini muridnya siapa? Kelompok sinisme. Sinisme ini nanti yang meneruskan gagasannya Sokrates. Zeno ini mengidolakan Sokrates. Jadi awalnya dia ini pedagang dari luar Athena. Waktu dia dagang di Athena, baca-baca buku tentang Sokrates. Dari situ dia jatuh cinta sama Sokrates, orang yang mengorbankan dirinya untuk kebenaran. Itu Zeno. Kemudian nanti dia ini dikenal filosof yang
apa fatalistik, bahwa alam semesta ini sudah takdirnya, segalanya sudah ada konteksnya sendiri-sendiri. Itu Zeno, sehingga dia matinya ya dia meninggal milih sendiri waktunya. Itu Zeno. Yuk, milih sendiri, bukan kayak para wali terus tahu tanggalnya mati. Kalau hari ini mungkin tanda petik ya, semacam orang bunuh diri, tapi ya enggak tahu juga. Jadi saat dia tua, satu ketika dia keluar habis ngajar itu terus jatuh. Waktu jatuh itu dia terus ngomong begini, ya sudah, kalau sekarang saatnya kamu manggil aku datang. Sekarang saatnya aku datang, tapi gak usah kesusu, aku ini sudah tua. Setelah itu terus langsung nafasnya berhenti. Ya, yo kalau dia Islam mesti kamu menyebutnya wali. Jadi ujuk-ujuk saat itu juga ada yang bilang enggak, itu sengaja nafasnya ditahan itu. Ini ya susah ya, bunuh diri dengan cara nahan nafas itu ya enggak gampang loh. Begitu kamu tahan enggak kuat, tak oke WC. Enggak, malah susah. Ada yang bilang begitu. Itu gagasannya Zeno. Nanti Epictetus ini dia mantan budak yang kemudian dibebaskan terus jadi filosof. Kalau Marcus Aurelius itu raja Romawi. Ada lagi tokoh Seneca. Seneca ini penasehatnya Kaisar Romawi juga, penasehatnya Nero. Kalau Seneca dihukum mati sama Nero karena dianggap konspirasi mau bunuh Nero. Disuruh ngiris nadinya sendiri. Tidak cuma satu, nadi di kaki, nadi di leher, nadi di tangan, semua disuruh ngiris sendiri. Tidak mau capek-capek keluar biaya untuk hukuman mati. Itu Seneca. Tulisan-tulisannya banyak. Oke, bismillah, kita mulai ya belajar Stoik. Eranya itu di buku-buku ada banyak, silakan dibaca sendiri yang sejarah. Kita mulai. Yang pertama, sebelum masuk ke pikiran, kita awali dari asumsinya. Orang-orang Stoik mengasumsikan bahwa alam semesta itu berjalan dengan pola tertentu. Kita menyebutnya sunnatullah. Prinsip-prinsip rasional, logos. Jadi alam ini berputar tidak kebetulan. Ada polanya, ada patternnya, ada tujuannya. Kamu jadi manusia, dilahirkan, di belakang rumahmu tumbuh pohon kelapa, kucingmu tiba-tiba beranak 3, dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang tidak sengaja. Ya kamu lahir kan juga sengaja pasti kan. Kalau nggak sengaja malah ngewatiri. Nggak sengaja pun kok kamu benar-benar lahir, itu pasti dalam rangka grand desainnya alam semesta. Keberadaanmu nggak pernah sia-sia. Ya kalau bahasanya Quran kan ada itu yang afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa mbok anggap katanya Allah ini, aku menciptakan kamu itu iseng aja? Enggak. Ya abasa itu kan main-main, bahasa sekarang kan iseng. Mbok anggap aku bikin kamu itu iseng, Boh. Itu kan tanyanya Allah begitu. Enggak, aku serius. Kalau bahasanya Stoik, ada logosnya. Ada pola rasionalnya. Ada tujuan, target, ada desainnya. Gelas itu dibikin semacam itu kan ada polanya, ada logosnya. Orang yang bikin gelas, bayangannya itu nanti diminum manusia, diminum orang. Orang itu mulutnya segitu, tangannya ada di sampingnya, kan bikin gelas ini kan membayangkan itu. Karena tujuannya untuk manusia, maka desainnya semacam itu. Itu kan namanya tidak asal. Ada desainnya yang dituju.
Kalau memberi minum sapi misalnya nggak gelas kayak gini, nggak nyampe sapinya. Sapi juga nggak bisa tos, jadi ya gelasnya dibikin ember besar, kasih air biar dia nunduk. Ini namanya ada logosnya, ada tujuannya, tidak asal. Allah yang penting minum gitu aja toh Pak Lunda. Gelasnya dibikin yang sekiranya manusia bisa minum. Alam semesta diciptakan Allah juga begitu, kayak kita menciptakan gelas tadi. Segalanya ada tujuannya, ada polanya. Dan itulah nanti kita menyebutnya sunnatullah, atau kadang disebut hukum alam, natural law. Itu logosnya. Ya hukum alam itu kayak gelas ini loh. Ini tutupnya ya. Ini tutupnya, ini gagangnya, ini wadahnya, ini kan logosnya. Yang dipegang ini, jangan ini. Minumnya dari sini, jangan dari sini, tidak keluar airnya kan gitu. Itu ada logosnya, kamu nggak bisa ngawur. Berhadapan dengan alam semesta juga begitu. Dia ada polanya. Pahami ini. Kalau nggak paham, kamu nggak bisa minum. Nggak ada sedotannya ya jangan disedot. Kan begitu. Bismillah, silahkan diminum, tidak apa-apa. Kalau gelas ini tadi yang bikin manusia, di situ ada logos manusia. Alam semesta ada logosnya Tuhan. Karena dia berasal dari Tuhan. Nanti konsep alam semesta yang dari logosnya Allah ini mirip pikiran tentang panteisme. Jadi dalam diri alam semesta ada kandungan Tuhannya. Agak susah ngomong kandungan. Dalam gelas ini ada bau manusia. Bau dalam tanda petik ya. Ya bukan berarti habis tak sentuh terus mambu aku urung adus. Jadi jejaknya manusia kan kelihatan di situ. Karena yang bikin manusia. Laptop ini kan terasa jejaknya manusia yang bikin. Di sini ada manusia. Kalau kamu tiba-tiba misalnya jalan di tengah hutan, sepi, tidak ada siapa-siapa, nemu laptop, oh ada manusia mesti di sini. Ya kan? Kamu jalan-jalan di Mars misalnya, tiba-tiba nemu jaket, mesti ada manusia di sini. Nggak mungkin bukan manusia. Yang bikin itu jelas coraknya corak manusia. Itu jadi Tuhan ada dalam ciptaannya itu bukan kok terus Tuhannya nongkrong di situ, tapi dia hasil logosnya Tuhan pasti. Bau Tuhannya terasa. Sama kayak laptop ini bau manusianya terasa. Jadi ada pola ketuhanan. Orang kan dalam bahasa tasawuf kan orang menyebutnya tajalli. Jadi corak ketuhanannya terasa. Dalam dirimu itu bau Tuhannya ada. Cuma sering kamu cuekin. Yang keluar bau setan terus. Ya. Ya karena kita lengkap ya. Mampu setan ya mampu Tuhan. Jadi Tuhan ada dalam segala sesuatu. Dari situlah nanti ada divine reason. Jadi yang kita menyebutnya hukum alam. Dan ini sifatnya pasti. Sepasti gelas ini bahwa ada gagangnya, minumnya dari situ, naruhnya semacam itu. Kalau kebalik naruhnya ya tumpah. Berhadapan dengan gelas ini kan kamu nggak bisa, kita kan bebas Pak, mau tak minum dari bawah kan suka-suka saya, ya minum nanti tidak keluar airnya. Jadi dari situ nanti lahir gagasan bahwa alam ini sudah diciptakan dengan hukumnya, semua tinggal mengikuti hukum ini. Itu yang nanti dalam filsafat namanya fatalistik. Sudah ada polanya, sudah ada blueprintnya. Tinggal dijalankan, termasuk manusia. Jadi, oleh karena itu, agar desain tadi berjalan, hasilnya sesuai yang kita inginkan, semuanya harus menjalankan perannya masing-masing. Termasuk manusia. Ya manusia ya jadilah manusia yang baik. Jangan jadi hewan, jangan jadi tumbuhan, jangan jadi barang, benda. Berperanlah sebagai manusia.
tutupnya gelas, ya jadilah tutupnya gelas. Gagangnya juga jadilah gagangnya gelas. Karena begitu malfunction, begitu nggak jalan, alam semesta akan chaos. Kalau itu gelas, kamu nggak bisa minum. Harusnya tutupnya kamu jadikan gagangnya, ya buyar. Sama, ketika hukum alam ini tidak kamu patuhi, yang terjadi kacau. Kalau sudah kacau, ya tujuan tadi, grand design tadi, tidak ada manfaatnya, merusak. Sama kayak laptop ini tadi kan bau manusia. Kalau jalannya tidak sesuai dengan peruntukannya, ya mesti kacau. Harusnya dia keyboard, tapi pura-pura jadi mouse. Harusnya layar, pura-pura jadi kabel, susah. Mesti kacau. Nah, masing-masing ada perannya, ada fungsinya. Untuk bisa harmonis, semuanya harus berperan sesuai fungsinya masing-masing. Itulah nanti pandangan Stoa. Awalnya di situ. Dari situ terus berarti manusia juga begitu. Iya, manusia juga begitu. Jadi manusia itu bagian dari alam. Istimewanya apa? Dia punya nalar, punya reason. Satu-satunya komponen alam semesta yang nyambung langsung sama Tuhan itu manusia. Bagian apa yang nyambung? Reasonnya, nalarnya, akalnya. Jadi akal ya, bukan otak. Akal itu lebih ke fungsi berpikirnya. Kita mikir itu kan semacam mekanisme. Kalau laptop itu kan prosesornya. Dari situ kan dia bisa ngapa-ngapain. Nah, manusia juga dia binatang yang berpikir, binatang yang bernalar sejak awal. Ini diawali dari Sokrates, Aristoteles mendefinisikan ini. Jadi manusia ini khusus karena dia bisa berpikir, cuma dia juga bagian dari alam semesta. Jadi manusia punya dua tugas sekaligus akhirnya. Yang pertama apa? Memposisikan dirinya selaras dengan alam semesta dan ngopeni sekelilingnya agar menjalankan perannya masing-masing. Itu nanti kalau dalam agama namanya khalifah. Jadi tugasmu sebagai khalifah itu apa? Menjaga agar lingkunganmu, alam sekelilingmu itu berjalan sesuai hitohnya masing-masing. Yang sapi ya biar berperan jadi sapi, yang kambing jadi kambing, yang padi jadi padi, yang manusia jadi manusia. Dan manusia punya tugas ngopeni alam semesta dan ngopeni dirinya. Itu asumsinya tentang manusia. Dari situ akan lahir harmoni. Jadi yang pertama, alam itu sudah ada hukumnya. Alam berarti manusia. Kemudian yang kedua, manusia itu dia punya akal, punya nalar yang membedakan dari yang bukan manusia. Maka mikir itu penting, akal itu penting. Nah, filsafat ngajari kita cara pakai akal. Akal itu penting tapi nggak dipakai, ya nggak ada gunanya. Jadi latihan mikir itu penting. Karena kalau kita mikirnya nggak benar, sama saja akal kita nggak fungsi. Kalau akal kita nggak fungsi, ya berarti kayak kita nggak punya akal. Padahal ketika tidak punya akal, manusia kehilangan jati dirinya. Karena jati dirinya manusia itu binatang yang berpikir. Berarti binatang, kalau manusia minus berpikirnya, tinggal binatangnya. Hati-hati, kalau kamu tidak mikir berarti statusmu turun dari manusia jadi binatang. Makanya jangan deket-deket temenmu yang sedang stres.
Judek aku ora iso mikir. Wah, hati-hati itu. Ya, kalau sudah judek ndak iso mikir itu alamat sudah. Tinggal binatangnya, wong kan berpikirnya nggak bisa sudah. Oke, jadi manusia itu berpikir mandiri, tapi dia juga terikat oleh hukum alam. Karena dia bagian dari alam semesta. Salah satu elemennya. Kalau manusia kacau, ya lingkungan sekelilingnya juga akan kacau. Maka manusia harus berpikir, bertindak, berperilaku sesuai dengan keselarasan alam semesta. Nah, itu asumsi kedua. Terus, nah, gimana caranya manusia biar selaras? Ya, lakukan hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang harmoni dengan alam. Harmoni dengan akal, harmoni dengan Tuhan. Kamu tidak harmonis dengan salah satu ini aja, tidak akan bisa baik hidupmu. Kalau kamu nggak harmonis dengan alam, kamu sakit. Manusia itu kan tubuhmu ini kan bagian dari alam. Kalau kamu nggak harmonis, kamu pasti sakit. Nggak harmonis itu salah satu unsurnya terlalu banyak. Itu kan nggak harmonis. Terlalu banyak air ya kembung. Terlalu banyak angin masuk angin. Terlalu banyak apalagi unsur-unsur hidupmu kan banyak itu. Coba terlalu banyak gula diabetes. Itu karena nggak harmonis. Oke, terlalu banyak ketawa, stres. Terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak. Atau terlalu kekurangan, itu tidak harmonis juga. Harus harmonis sama alam. Yang kedua, harmonis dalam pikiran. Pikiran nggak seimbang, ya itu tadi, stres. Tidak bisa mikir. Hidupmu mesti kacau. Dan yang ketiga, harmonis sama Tuhan. Ini lebih bahaya lagi. Kok tidak sholat mas? Hubungan saya sedang tidak harmonis sama Tuhan. Ya, itu mewatiri itu. Hati-hati. Nah, saya baru bisa ranjang aku sementara. Enggak. Nah, harus harmonis lagi. Kenapa harus harmonis sama Tuhan? Karena alam semesta dan akalmu dan dirimu itu berjalannya, prosedurnya adalah logosnya Tuhan. Ketika kamu tidak harmonis sama Tuhan, itu kayak tadi, komputer kehilangan prosesor. Tidak akan jalan, hidupmu mesti kacau. Tidak ada tujuannya. Kan nanti ada filosofi yang ngomong tujuan itu. Sekarang tariklah tujuan terus-terusan. Haus, minum. Kalau sudah minum, lega. Kalau sudah lega, ngapain? Terus, itu kan filsafat namanya teleologis, mengejar tujuan. Puncaknya tujuan nanti ke Tuhan. Kawin. Biar punya anak. Kalau sudah punya anak, ngapain? Kalau sudah itu, terus ngapain? Terus kamu tarik. Ketemunya juga logosnya Tuhan nanti. Maka harus harmonis. Hidupmu itu baik kalau harmoni. Jadi harmoni itu porsional dan proporsional. Takarannya pas itu harmoni. Tidak lebih, tidak kurang. Oke. Jadi kalau ingin hidupmu yang baik, yang pertama itu. Yang kedua rumusnya, hidup baik atau tidak baik. Tadi kan kita pakai akal. Yang di luar kontrol kita, itu tidak bisa disebut baik dan tidak baik. Katanya filosof Stoa. Kamu kan tadi pingin harmonis dengan alam, dengan akal, dengan Tuhan. Ketika kamu berusaha untuk harmonis dengan tiga hal ini, ya sejauh yang bisa kamu kontrol. Yang tidak bisa dikontrol, ya tidak masuk hitungan. Pak, saya ingin harmonis dengan planet Mars, Pak. Ya kadoan. Susah. Pak, saya ingin harmonis. Tidak, harmonis itu dengan yang dekat-dekat. Yang terjangkau, yang bisa kamu kontrol. Gimana caranya agar ngaji ini lebih santai? Itu kan bisa di dalam jangkauan kita. Tapi yang di luar jangkauan ya tidak usah
dihitung. Kalau wong di luar kontrol kita, gimana caranya yang di ngaji malam ini masuk surga semua? Wah, itu kita di luar kontrol kita. Bisanya cuma mendoakan. Ya syukur-syukur besok kita bisa ngaji filsafat bareng-bareng di sana. Kalau enggak ya berarti ada yang kececeran itu berarti. Oke. Jadi harmoni tidak harmoni jadi tanggung jawab kita, terkena nilai atas diri kita kalau itu dalam jangkauan kita. Yang di luar jangkauan kita enggak. Misalnya ini tetanggaku kulitnya putih-putih, aku sendiri kok hitam ya. Oh, ini harusnya jadi putih. Enggak, itu di luar jangkauanmu. Kulitmu hitam kan kamu nggak minta juga. Kalau bahasanya Ghazali, itu bedanya kholq sama khuluq. Kalau kholq itu paketan dari Allah. Kita ya sudah diterima aja, tapi kalau khuluq itu dari kita. Kholq itu kan rambutmu keriting apa enggak, kulitmu hitam apa enggak, bibirmu kayak gimana, itu kan Allah. Kamu enggak dosa, enggak apa-apa. Tapi kalau khuluq ini hubungannya sama dosa. Berada dalam kontrolmu. Makanya enggak usah galau kalau rambutku keriting ya Pak, kulitku kok hitam ya Pak. Nah, kamu enggak dosa, tenang aja, enggak usah galau. Iya. Jadi enggak usah terlalu stres gara-gara kholq. Karena itu di luar jangkauanmu. Tapi sekarang kan bisa diputihkan, Pak. Iya. Ya bisa aja. Apa susahnya sih mutihkan, kamu tinggal beli kapur sama. Iya. Ya bagi yang punya uang mungkin berada dalam jangkauannya, mutihkan. Tapi yang nggak punya kayak kita kan di luar jangkauan kita. Jadi nggak usah galau dengan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Pak, saya itu ingin menyelamatkan Ahok ya Pak. Gimana caranya? Nggak usah. Di luar jangkauanmu itu. Nggak usah ndaki-ndaki, nggak nyampe. Wong kamu besok bisa makan apa enggak masih mikir mau menyelamatkan Ahok. Jauh. Jadi yang di luar kontrolmu enggak. Jadi baik atau buruk itu dalam yang bisa kamu kontrol. Jadi yang pertama tadi rumusnya baik itu yang harmonis. Yang kedua baik atau buruk itu yang bisa kamu kontrol. Terus yang ketiga tadi kan disuruh harmonis. Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, harmonis dengan Tuhan, itu jawabannya satu. Melakukan kebajikan. Kebajikan itu berarti apa? Melakukan hal yang utama. Semua yang baik, semua yang berakhlak, semua yang bajik, itu hasilnya harmoni. Begitu ada yang melakukan yang tidak baik, tidak bajik tadi, lahirnya mesti chaos. Kenapa kok kacau? Karena banyak yang tidak menetapi kebajikan. Begitu ada satu yang tidak jujur, mesti nanti yang bersangkutan dengan dunia ketidakjujuran itu akan kacau. Misalnya saya bohong, harusnya saya masuk, saya tidak masuk, dan aku diem-diem aja, tidak ngomong-ngomong. Itu kan kacau, kamu datang ke sini, kosong kacau. Gara-gara ketidakbajikan satu. Maka harmonis itu akan lahir kalau kita melakukan hal-hal yang bajik, yang baik. Rumus ketiga. Jadi, kalau ingin jadi orang baik, yang pertama, targetnya kebaikan itu harmoni. Yang kedua, baik atau tidak itu hanya dalam hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Yang enggak, ya enggak bisa baik, enggak bisa buruk. Yang ketiga, harmoni itu akan lahir melalui kebajikan. Enggak mungkin dari hal-hal yang tidak bajik akan lahir harmoni. Dari kecurangan, dari pengkhianatan, dari kebohongan, dari ndak akan. Mesti yang lahir chaos. Kalau sekarang belum, tunggu saja saatnya. Nah, jadi ini katanya
Zino ya. Jadi etikanya zino. Kemudian yang keempat, oleh karena itu, akhirnya apa? Harmoni itu akan kembali ke kita lagi. Tadi kan kita mewujudkan harmoni lewat jalur kebajikan. Kalau sudah bajik, akan lahir harmoni dalam jiwa kita. Tenang kita. Jadi rumusnya orang hidup itu katanya Zeno, yang pertama wujudkan harmoni dalam hal-hal yang bisa kita jangkau. Jalannya adalah melakukan kebaikan. Kalau semua sudah kita lakukan, jiwa kita akan tenang, harmonis juga. Jadi 4. Kalau kita bisa mewujudkan 4 ini, kita akan hidupnya enak. Itulah sunnatullahnya. Kebaikan. Rumusnya itu. Kalau dilanggar sejak awal, ya kita tidak akan bisa menemukan harmoni dalam diri kita. Kalau jiwamu masih selalu nyari, pingin enak, masih pingin terus nuntut terus, berarti kamu perlu mewujudkan ini. Jalanmu perlu dihidupkan lagi lewat kebaikan. Biar lahir harmoni, biar jiwamu tenang. Dan itu pun dalam hal yang bisa kamu jangkau. Yang tidak bisa dijangkau, ya berdoa saja. Karena logosnya logos Tuhan, ya biar Tuhan yang intervensi. Oke, ini rumus pertama dari Zeno. Ini kalimatnya Marcus Aurelius tadi, yang kaisar tadi, menurut saya bagus. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ya, jangan buang-buang waktu lagi debat tentang orang baik itu kayak gimana. Be one. Jadilah orang baik sudah. Nggak usah terlalu panjang diskusinya. Kalau tentang jadi orang baik, kamu nggak usah tanya, orang baik itu kayak gimana sih Pak? Gini baik enggak, gitu baik enggak, kesuwen. Jadilah orang baik. Kamu sudah tahu, asal akalmu jalan. Ya, selama akalmu jernih, kamu akan bisa jadi orang baik tanpa harus panjang-panjang diskusi, katanya Marcus. Jadi waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Wis dadi wong apik. Oke, jadi kalau ada yang tanya, gimana caranya jadi orang baik? Ya jadilah orang baik. Kamu sudah bisa. Masa ada yang tidak bisa jadi orang baik? Bisa. Cuma mungkin kamu tidak mau aja atau malas aja. Pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa jadi orang baik asal pikiranmu jernih. Ya kan? Karena di Stoa ini pikiran jernih itu nanti jadi modusnya, mengalahkan segalanya. Terus kelanjutannya tadi, kalau sudah harmonis tadi, baik pikiranmu maupun lingkunganmu, yang terjadi apa? Yang terjadi kebahagiaan. Kamu pasti bahagia. Oke. Nah, tadi kan ada yang loncat sedikit. Kalau pingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat, akal jernih. Ya. Jadi harus menggunakan akal sehat. Tidak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat. Kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam, sehingga seringkali tidak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wow, merah itu PKI itu jangan-jangan. Itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam. Wow.
Apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih, kabeh dianggap putih. Nah itu jadinya nggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok Stoa, jadilah orang baik, jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok Stoa dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi. Atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temenmu objektif, enggak kok, dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik, kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang enggak disukai. Ini enggak jernih, yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang, kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya. Loh, pas kamu ngomong gitu itu, tenane, coba objektif. Ya enggak sih. Akal itu. Kalau akal disuruh, ya enggak. Di TV-TV yang lebih cantik ya banyak. Ya kan? Kalau akalmu mau jernih ya ora. Cuma kan, ya itu kan untuk PDKT. Jadi, kebahagiaan dalam kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan. Ada orang maling, itu mesti karena mikirnya nggak panjang. Ada orang ngerusak, mikirnya nggak panjang. Ada orang tawuran, mikirnya nggak panjang. Jadi biasakan berpikir agak panjang. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Nggak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, tapi mahal ini ya. Oke, tak bayar berapapun, dikasih. Katanya guru itu gini, tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah 3 langkah dan mundurlah 3 langkah. Baru lakukan keputusanmu. Ini prajuritnya heran. Kayak gini kok mahal opo itu. Iya. Begitu prajurit ini pulang, sampai rumah depan pintu lihat sandalnya orang lain. Istriku sama siapa ini di dalam? Kurang ajar. Begitu buka pintu kamar, bener di kamar ada yang tidur sama istrinya. Meskipun nggak kelihatan wajahnya, dia sudah marah, sudah nyabut pedang ini prajurit. Bunuh aja ini yang sama istriku. Begitu mau bunuh, tadi guru tadi nyuruh aku sebelum memutuskan sesuatu, maju 3 kali, mundur 3 kali. Oke deh, sudah bayar mahal-mahal ya, nggak apa-apa lah. Jadi dia maju 3 langkah, terus mundur 3 langkah karena ada jeda ini. Terus istrinya bangun, yang sama istrinya juga bangun. Lu ngapain kamu kok jalan maju? Ternyata yang sama istrinya ya saudaranya istrinya. Baru dia, selamat aku tadi maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Coba kok langsung brus gitu, wassalam. Ya.
Ya nasihatnya maksudnya, ya mikir dulu lah, jangan kesusu. Apa-apa itu dipikir, pakai akal sehat. Nanti ketahuan jawabannya, jangan gerusa-gerusu diputuskan. Jadi, boleh kamu, ini nasihat mahal, kamu buat kamu gratis, tidak apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Jangan langsung diputuskan. Mau nembak juga gitu. Kalau meskipun sudah di depannya, sebentar, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Ya, lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya datang, wah nggak jadi. Untung tadi urung nembak. Kalau sudah nembak malu kan dirimu. Oke, jadi pakailah akal sehat. Katanya Zeno, ada 4 biasanya, 4 hal yang merusak. Kenapa dia tidak terlalu suka dengan emosi? Yang pertama apa? Hasrat, keinginan. Keinginan ini biasanya orang itu kalau sudah ingin sesuatu, kejernihan pikirannya agak keruh. Dipertanyakan, kalau sudah karep itu biasanya sudah tidak jernih lagi. Ketakutan juga begitu. Kalau masih ada yang bikin kamu takut, itu biasanya nggak jernih pikiranmu. Yang kamu pikir gimana caranya selamat gitu dok. Kadang mengorbankan banyak hal. Kesenangan, kalau sudah senang, wah, main game bisa 3 hari 3 malam. Ada kan yang begitu, sampai tewas main game, itu kesenangan. Kan kemarin saya baca ada yang sampai tewas main game di warnet sampai 3 hari 3 malam dan meninggal di warnet. Itu kan kesenangan yang merusak. Kadung seneng sama WA, kadung seneng sama Facebook, pokoknya ndak pernah lepas dari tangan. HP dicas aja dipegangi terus ngalang-alai sedang ngapain itu ya. Jadi HP sekarang jadi yang mengendalikanmu. Kayak binatang yang dikasih apa? Ditali itu, yang nali itu ya HP-mu itu. Kamu selalu ke situ. Oke, jadi kesenangan. Hati-hati dengan kesenangan. Kesenanganmu apa? Itu kadang-kadang bikin pertimbanganmu nggak jernih. Wis kadung seneng. Nanti boleh kamu tulis di kamarmu besar-besar, hati-hati dengan keinginan, ketakutan, kesenangan, dan rasa sakit. Kalau rasa sakit ini biasanya dihindari. Rasa sakit, rasa nggak enak itu biasanya orang cenderung lari. Itu juga bikin pikiran nggak jernih. Dosen mau ngasih tugas, mau dikasih tugas nggak usah pak, karena kamu membayangkan susahnya bikin tugas. Kamu nggak mikir loh, kalau bolak-balik bikin tugas lama-lama kamu terbiasa loh. Punya pengalaman nulis itu luar biasa. Tapi kamu lebih suka menghindar karena membayangkan susahnya bikin tugas. Mau wajib bikin tesis atau tesis bisa diganti bayar saja. Bayar saja pak, mungkin gitu seandainya ditawari. Kenapa? Kamu membayangkan sakitnya bikin tesis. Tidak melihat manfaatnya, kamu hanya menghindari susahnya. Nah itu rasa sakit. Orang biasanya nggak jernih mikirnya. Keinginan, ketakutan, kesenangan, rasa sakit, kamu waspadai. Karena sering bikin pikiranmu nggak jernih. Oke. Jadi gantilah 4 itu dengan berpikir jernih. Keinginanmu itu masuk akal enggak? Ketakutanmu itu masuk akal enggak? Kesenanganmu itu porsinya berapa persen harus dituruti, berapa persen harus dijauhi. Rasa sakit juga begitu. Dari situ kamu akan bisa menjalankan milih yang baik. Kalau sudah, kamu akan bahagia karena hidupmu harmonis, lahir dan batin. Itu rumusnya Stoa. Nah, ini teori self-preservation. Apa ndak boleh Pak? Kita punya hobi, punya kesenangan, ingin kaya, ingin kepuasan tertentu, boleh. Cuma hati-hati melampiaskannya. Self-preservation itu melestarikan dirinya sendiri.
Biar hidupmu enak, hidupmu nyaman, hidupmu bahagia. Hakmu untuk makan enak, hakmu untuk tidur nyenyak, hakmu untuk seneng-seneng, ya self-preservation itu. Tapi kayak Epikuros kemarin, jangan sampai kontraproduktif. Maunya seneng-seneng, akhirnya susah. Kayak yang minum oplosan itu kan, maunya seneng-seneng, tapi akhirnya wallahu a'lam bishawab. Innalillahi. Nah, itu kontraproduktif namanya. Ya seneng sama game ndak apa-apa, seneng sama internet ndak apa-apa, seneng sama WA ndak apa-apa, tapi penuhilah secukupnya. Dalam rangka apa? Self-preservation. Self-preservation itu melestarikan dirimu biar nggak cepat punah. Loh yo, kalau kamu punah itu kan secara eksistensial maupun secara esensial. Kamu main game terus sekarang, ya mungkin masih hidup, tapi waktumu habis sia-sia. Temanmu sudah ngapain, kamu masih ngapain. Oke, jadi self-preservation. Jaga dirimu, lestarikan dirimu. Kalau ada yang kamu senengi, ya puaskan secukupnya. Kalau ada yang kamu takuti, ya kendalikan secukupnya, dan seterusnya. Biar kamu tetap lestari jadi manusia. Kalau enggak, ya dirimu bisa punah nanti. Kamu yang sejati enggak keluar. Yang keluar kamu yang iseng, kamu yang seneng-seneng, kamu yang bukan aslinya. Karena kamu enggak memberikan sepenuhnya. Suka lihat TV ya enggak apa-apa, ini sekedarnya saja. Jangan pulang dari kampus di depan TV sampai malam cekelani remote. Enggak, pindah-pindah. Acaranya enggak enak semua ya enggak apa-apa, ganti channel. Oke, itu enggak self-preservation namanya. Terus, jadi ini ya, ini pikiran-pikirannya diawali dari Zeno. Nanti kita lihat gagasan-gagasan tokoh-tokoh utamanya satu-satu. Ya, ini katanya Marcus lagi. He who lives in harmony with himself live in harmony with the universe. Ia yang hidup harmonis dengan dirinya sendiri akan hidup harmonis dengan alam semesta. Kalau kamu sama dirimu sendiri nggak harmonis, ya kamu nggak mungkin harmonis dengan alam. Kamu sama dirimu sendiri nggak damai. Nggak damai itu bisa pikiran sama perbuatanmu beda. Bisa antar pikiran kamu nggak jelas antara ya dan tidak. Itu namanya nggak harmonis. Pingin mutusin apa tapi nggak bisa. Pingin A tapi yang terjadi B, itu nggak harmonis sudah. Kalau dalam dirimu sendiri perang terus, oh ya sudah, kamu tidak akan bisa harmonis dengan alam semesta. Maka harmonislah. Apalagi sama orang lain, sama dirimu sendiri kamu gegeran terus. Gimana sih aku ini, bikin malu aja. Gimana sih aku ini, kan sering gitu kan. Kok bodoh banget ya aku ini tadi. Nah itu kamu sama dirimu sendiri aja gegeran. Apalagi sama orang lain. Maka he who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Itu Marcus Aurelius. Oke. Ini selanjutnya katanya Zeno. Saya bilang tadi ya di awal, Zeno dari Citium, bukan Zeno dari Elia. Karena nama Zeno itu banyak. Ada yang menganalisis dia satu akar kata sama Zen. Tapi enggak tahu juga. Ya memang ada kata-kata Zenonya, Zennya. Kalau yang nonton kartun Dragon Ball juga ada Zeno sama. Ya, yang nonton Dragon Ball Super itu. Ya, itu yang paling jagoan di antara jagoan itu. Padahal kecil. Oke, yang enggak suka kartun enggak ngerti mesti. Terus tidak ada ini katanya, yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang makomnya sudah wise, sudah bijaksana. Orang bijaksana itu tidak bisa sumpek. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Dia sudah kokoh. Uraiannya begini, misalnya, anggap
Apa wis yang paling bikin kamu tidak bahagia? Wah, saya nggak bahagia karena nggak lulus-lulus. Saya nggak bahagia karena kan banyak itu kamu munculkan di pikiranmu. Terus kamu galau. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi, karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, ndak usah dipedulikan. Ndak usah dimunculkan di pikiranmu, selesai. Pak, tesisku lho Pak, ndak dadi-dadi. Lah salah mbok pikir terus. Emangnya nek mbok pikir terus tesismu jadi tiba-tiba, kan enggak? Ya kan? Ya udah dikerjain aja tanpa harus galau. Oh ya memang satu-satunya jalan dikerjain. Ngapain energinya double, satu buat ngerjain, satu buat galau. Ya kerjain aja, nggak pakai galau. Yang bikin galau kan karena kamu tampilkan sendiri di pikiranmu, terus kamu sumpekkan dirimu. Kamu sumpekkan sendiri dirimu. Itu yang kuncinya sehingga kamu sumpek hidupmu. Wah ini ndak bisa Pak, saya mikir nggak ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau nggak ketemu ngapain dipikir terus? Wong ndak bisa ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau bahasa fikihnya mauquf aja. Kalau ada masalah mauquf, ndak bisa dijawab, selesai. Nggak usah dipikir terus. Wong dipikir jelas-jelas kamu ndak bisa jawab kok. Biarin aja. Nah, jadi kuncinya apa? Biar kamu nggak sumpek, nggak usah dibikin sumpek. Kalau nggak bisa dikerjain, ya nggak usah dikerjain. Kalau bisa, ya kerjain semampumu. Kan cuma itu dok rumusnya. Jadi orang yang bijaksana itu nggak bisa sumpek. Makanya kalau diilustrasikan film-film itu bagian tokoh yang bijaksana kan mesti senyum terus. Nggak pernah merengut, karena nggak ada yang bikin dia sumpek. Nggak bisa ya sudah, memang nggak bisa.